Shalom saudara, haleluya. Selamat datang ke siri pembelajaran apologetik. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kita dalam SDC yang ke-8, perbincangan tentang ketuhanan Yesus. Kita telah menunjukkan bahwa Yesus memiliki sifat-sifat ilahi yang membuktikan Yesus adalah Tuhan. Yesus memiliki sifat-sifat Maha Tahu, Maha Kuasa, Maha Hadir, Pencipta. Yesus itu adalah kekal. Yesus dapat menjawab doa. Yesus juga dapat mengampunkan dosa. Dalam bahagian ini, kita akan lihat nama Yesus. Nama Yesus adalah unik, dan dari namanya kita dapat membuktikan ketuhanan Yesus. Ya, tanpa Yesus perlu berkata, akulah Tuhan, sembahlah aku. Ya, pertama-tama kita lihat gelaran ini, yaitu Mesias. Nah, untuk itu kita perlu merujuk kepada Perjanjian Lama. Perjanjian Lama mengajar bahwa Mesias adalah Tuhan. Mesias adalah Tuhan. Bangsa Israel menanti-nantikan kedatangan Mesias yang akan menyelamatkan mereka. Dan kedatangan Mesias telah dinubuatkan banyak kali dalam Perjanjian Lama, ya. Dan mereka tahu bahwa Mesias yang akan datang ini bukanlah manusia biasa. Malah banyak nubuatan-nubuatan tentang Mesias menunjukkan bahwa Mesias itu memiliki sifat-sifat yang ilahi. Dan kita tahu Mesias itu adalah Yesus Kristus. Dalam budaya orang Yahudi, nama seseorang membawa maksud. Jadi apabila sebuah keluarga melahirkan seorang anak, ya, mereka akan memberi maksud kepada nama anak yang baru lahir itu. Ya, mereka tidak akan memberi nama mengikut glamour atau selebriti atau orang-orang ternama. Ya, sebaliknya mereka memberi nama yang membawa maksud yang bermakna kepada anak itu. Inilah budaya orang Yahudi. Maka nama Yesus Kristus ada maksudnya. Mari kita lihat sekarang maksud nama Yesus dan bagaimana nama Yesus membuktikan Yesus adalah Tuhan. Yang pertamanya adalah Yesus, nama ini Yesus. Nah, nama Yesus bermaksud penyelamat, Savior. Dalam Matius 1:21, malaikat Gabriel memberitahu Yusuf untuk menamakan anaknya Yesus. Karena dialah, yaitu Yesus, yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ya saudara, yang menakjubkan di sini adalah dalam Perjanjian Lama, Tuhan telah mengatakan bahwa hanya Tuhan Allah satu-satunya juru selamat. Tidak ada yang lain. Hanya Allah yang adalah juru selamat. Nah, ini dinyatakan sangat jelas dalam Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Tuhan Allah menegaskan dialah satu-satunya juru selamat. Tidak ada yang lain. Tetapi di dalam perjanjian baru, Yesus adalah juru selamat dunia. Amin. Dan ini menunjukkan kesetaraan Yesus dengan Allah. Yaitu Yesus sebagai penyelamat. Dan sekali lagi menunjukkan keilahian Yesus. Yaitu Yesus adalah penyelamat. Nah, begitu juga dalam Yohanes 3:17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Ayat ini jelas mengatakan bahwa Yesus datang untuk menjadi penyelamat dunia. Maka saudara,
Sekiranya perjanjian lama mengatakan bahwa Tuhan adalah satu-satunya penyelamat dan tidak ada yang lain. Dan sekarang dalam perjanjian baru, Yesus adalah penyelamat. Maka siapakah Yesus? Yesus adalah Tuhan. Haleluya. Seterusnya sekarang adalah nama Kristus. Nama yang kedua, nama Kristus. Nah, Kristus adalah nama dalam bahasa Yunani, yaitu Christou, yang maksudnya sama dengan nama ini, Mesias. Yang ini pula adalah istilah dalam bahasa Ibrani, ya, Ibrani. Maksud Mesias adalah yang diurapi. Yesus adalah anak Allah, Mesias yang akan datang ke dalam dunia. Nah, perhatikan sekarang ayat-ayat berikut yang menunjukkan keilahian Mesias dalam perjanjian lama. Ya, dalam Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putera telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Haleluya. Nah, ayat ini adalah satu ayat yang terkenal, ya, karena sering dibaca semasa musim Krismas. Dan kita tahu bahwa anak yang telah lahir untuk kita ini, anak itu adalah Mesias yang akan datang. Dan anak ini, saudara, perhatikan dalam ayat ini ya, Mesias yang akan datang itu diberikan beberapa nama atau gelaran. Apakah gelarannya? Penasihat ajaib. Wow. Allah yang perkasa. Bapa yang kekal. Raja damai. Luar biasa kan? Semua gelaran-gelaran ini adalah gelaran-gelaran yang ilahi untuk Allah Bapa. Tetapi telah diberikan kepada Tuhan Yesus. Itulah sebabnya bila Yesus datang ke dunia, ia tidak perlu memperkenalkan diri sebagai Tuhan dan berkata, akulah Tuhan, maka sembahlah aku. Tidak perlu. Kenapa? Sebab namanya membawa maksud Tuhan. Namanya membawa maksud Tuhan. Maka apabila kita memanggil saja nama Yesus Kristus dalam apa jua bahasa, ya, kita secara langsungnya telah memanggilnya penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Haleluya. Dan orang-orang Yahudi tahu tentang itu. Ingat ya, dalam budaya orang-orang Yahudi, nama itu membawa maksud. Nah, itulah sebabnya apabila Yesus memperkenalkan dirinya bahwa dialah Kristus, Mesias, ramai orang yang beragama mahu membunuh Yesus karena mereka faham maksud nama itu. Dan mereka menuduh Yesus telah menyamakan diri dengan Allah. Dan itu adalah menghujat nama Allah. Satu lagi petikan dalam perjanjian lama yang menunjukkan keilahian Mesias adalah Daniel 7, 13, 14. Daniel 7 berkata dalam ayat 13, aku terus melihat dalam penglihatan. Malam itu tampak datang dengan awan-awan. Dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap. Dan kerajaannya, kerajaan siapa? Kerajaan anak manusia ini ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Haleluya.
inilah satu-satu petikan yang menyebut tentang gelaran anak manusia. Anak manusia yang diberikan kepada Mesias. Nah, petikan ini sangat penting karena ia memberitahu kita tentang ciri-ciri anak manusia yang akan datang. Kalau perhatikan dalam ayat 14, bahwa dikatakan anak manusia diberi segala kekuasaan dan kemuliaan sebagai raja. Maka dikatakan di sini seluruh suku, bangsa, dan bahasa akan mengabdi kepadanya. Dalam maksud memberi hormat dan memberi sembah kepada anak manusia ini. Dan kekuasaan dan kerajaannya akan kekal untuk selama-lamanya. Nah, kenyataan yang sama dicatat dalam Wahyu 11 ayat 15. Berkata di sini, lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga. Katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang akan diurapinya. Dia yang diurapinya itu adalah Mesias, dan Ia akan, yaitu Mesias akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Sama dengan nubuatan Daniel 7, 13, 14 tadi. Jadi saudara, inilah Mesias yang diurapi, yaitu Yesus Kristus yang akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya dan telah diberi hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Haleluya. Maka sangatlah jelas bahwa anak manusia, yaitu Mesias yang akan datang ini adalah ilahi, memiliki ciri-ciri ketuhanan yang layak disembah dan dipuji. Saudara, pernahkah Yesus sendiri mengaku dirinya Mesias? Sudah tentu ya. Dan kalau Yesus sendiri mengaku dirinya adalah Mesias, maka Yesus mengaku bahwa dialah yang disebut penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, perhatikan petikan dalam Markus 14 ayat 61 dan sampai 62. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Jawab Yesus, akulah dia. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Wow, saudara, kalau kita perhatikan kata-kata Yesus dalam petikan ini dengan teliti, kita dapat perhatikan bahwa Yesus sebenarnya di sini memetik dari Daniel 7, 13 dan ayat 14. Yaitu petikan yang kita telah baca sebelum ini. Ya, dengan itu Yesus memberi pengesahan bahwa dialah penggenapan kepada nubuatan Daniel ini. Yang mengatakan bahwa Yesuslah yang diberi segala kekuasaan dan kemuliaan, dan seluruh suku bangsa dan bahasa akan mengabdi kepadanya. Haleluya. Ya, saudara, bukan saja Yesus mengaku dirinya Mesias, tetapi Yesus juga diakui sebagai Mesias oleh murid-muridnya. Ya, contohnya pengakuan Marta. Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah. Dia yang akan datang ke dalam dunia. Begitu juga dengan pengakuan Petrus dalam Lukas 9:20. Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu siapakah aku ini? Jawab Petrus, Mesias dari Allah. Haleluya. Haleluya. Dengan hanya kita lihat nama Yesus sahaja, saudara, kita telah dapat melihat ketuhanan Yesus. Sesungguhnya Yesus adalah Mesias yang telah datang menjadi penyelamat dunia. Ya saudara, berserulah kepada nama Yesus. Panggil nama Yesus.
dan Yesus dapat selamatkan kita semua. Ya, seperti mana dalam Yohanes bab 20 ayat 31 berkata, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami sembah, dipuji dan diagungkan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dapat belajar tentang nama Tuhan Yesus. Nama yang paling indah, nama yang sungguh luar biasa, nama yang berkuasa. Sehingga firman-Mu ada mengatakan dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Haleluya. Ya Bapa, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang dengannya kita dapat diselamatkan selain nama Yesus. Nama Yesus yang berkuasa, nama yang paling indah, nama yang paling mulia, nama yang dapat menyelamatkan. Haleluya. Terima kasih Allah Bapa. Segala puji dan hormat dan syukur kami naikkan kepada Yesus Kristus Tuhan kami yang termulia. Amin.